Identitas Gereja Syriak Ortodoks di Antioquia oleh Yang Mulia Mor Ignatius Zaka I Iwas, Patriark Antioquia dan seluruh Timur. Damaskus, Syria. Part 3. Doa dan pengorbanan. Tuhan kita Yesus Kristus telah memberi kita teladan dalam memberi dan berkorban. Oleh karena itu wajib bagi kita pada gilirannya mengorbankan waktu senggang kita, atau lebih tepatnya waktu yang kita anggap sangat berharga, mengabdikannya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, secara rohani dan jujur, tidak pernah mengeluh kekurangan atau waktu untuk ikut sholat berjamaah. Kita tidak akan pernah bisa memberikan pengorbanan yang cukup kepada Tuhan Yang Maha Kuasa jika kita tidak mampu bermurah hati dalam meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan dan gereja. Merupakan seluruh tugas hierarki untuk merayakan ibadah harian di pagi dan sore hari sesuai dengan tradisi gereja suci kita. Mereka harus mengabdikan waktunya untuk memuliakan Tuhan sambil mencari belas kasihan-Nya bagi diri mereka sendiri dan komunitas yang dipercayakan kepada mereka agar gereja dapat menikmati kesuksesan, kemajuan dan kemakmuran. Kita tidak akan dianggap murah hati dan dermawan di hadapan Allah kecuali kita mencurahkan waktu kita dan mempersembahkan keuangan dan harta benda kita, seperti yang dilakukan janda itu dengan menyumbangkan 2 sen kuningan yang dimilikinya untuk bait suci. Demikian pula gereja-gereja lokal tidak akan dianggap setia kepada keuskupan kecuali mereka memenuhi kewajibannya terhadap keuskupan secara keseluruhan. Keuskupan, pada gilirannya, harus memenuhi tugas mereka terhadap tahta patriarkat suci. Dengan demikian mereka akan menjadi teladan yang baik bagi persatuan gereja. Sebagai orang beriman sejati, kita terikat untuk merasa bahwa kita adalah satu tubuh yang bersatu, seperti halnya pohon dan cabang-cabangnya. Ketaatan lebih baik daripada pengorbanan. Semua pengikut Yesus Kristus harus berusaha untuk menjadikan Yesus Kristus kemuliaan baginya sebagai cita-cita mereka dalam ketaatannya kepada Bapa Surgawinya. Mengingat semboyan gereja adalah pernyataan taat lebih baik daripada pengorbanan, 1 Samuel 1:5 ayat 22. Juga merupakan tugas otoritas spiritual setempat untuk saling mengakui sesuai hukum gereja, dan kaum awam harus menghormati hierarki gereja agar ketertiban dapat berlaku dimanapun dalam gereja. Yesus Kristus adalah cita-cita kita. Tuhan kita Yesus Kristus adalah cita-cita kita dalam kerendahan hatinya dan simpatinya terhadap penderitaan orang-orang, partisipasinya dalam kegembiraan dan keluh kesah mereka, kasihnya kepada anak-anak kecil, ceramahnya dengan orang-orang muda dan pengampunannya terhadap orang-orang berdosa. Dia memerintahkan kita agar kita ikuti jejaknya sambil berkata, "Pikullah kuk yang kupasang padamu, dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku ringan." Injil Matius pasal 11 ayat 29-30. Saudara-saudara terkasih, sebagaimana anggota gereja-gereja lokal Anda merupakan jemaat lokal. Anda adalah saudara-saudari yang terpanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, di gereja, di rumah atau di tempat kerja. Hal ini berarti bahwa masing-masing dari kalian harus bekerja demi kemuliaan Tuhan sesuai dengan karisma yang telah Tuhan berikan kepadamu, dan manfaatkan karunia ini untuk kepentingan komunitas di mana kalian tinggal. Masing-masing orang harus merasa berkomitmen untuk memiliki kebajikan-kebajikan luhur yang terkonsolidasi dalam pikiran dan hati mereka agar kehidupan mereka selaras dengan kehendak Tuhan. Jemaat dan iman. Kami mendorong Anda dalam khotbah kami untuk berinteraksi dalam kehidupan spiritual Anda di dalam kongregasi di mana Anda adalah anggotanya yang masih hidup. Bagikanlah kehidupan rohani ini kepada saudara-saudaramu agar kamu semua menjadi satu hati dan satu pikiran dengan imammu yang kamu sebut Bapa Rohani. Patut dicatat bahwa yang membedakan gereja suci kita dengan gereja-gereja lain adalah peran rohani yang dimainkan oleh imam dalam kongregasi. Beliaulah Bapa Rohani setiap anggota keluarga yang tergabung dalam kongregasi ini. Hubungannya dengan setiap orang harus dalam dan kuat. Yang Anda pelihara di negara asal Anda harus disimpan di diaspora, dan Anda harus berkeinginan untuk melestarikan ikatan spiritual antara imam dan anggota kongregasi baik pria atau wanita, muda atau tua.
hierarki gereja harus memberikan pelayanan rohaninya kepada anak-anak rohaninya dengan antusias dan penuh semangat karena umat beriman ini adalah batu fondasi yang jelas di mana bangunan rohani gereja dibangun. Sakramen perkawinan. Dalam konteks wacana kita tentang keluarga, kita wajib menjelaskan sesuatu tentang sakramen perkawinan yang merupakan salah satu dari 7 sakramen kudus gereja. Kita wajib menghormati sakramen ini sebagaimana teladan yang diberikan oleh Bapa kita di negara ibu kita, nenek moyang kita menjalankan dan menghormati sakramen ini dengan penuh kehikmatan sepanjang zaman. Bersambung.